Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kalau kita berteman dengan Pak Ges Khalifah, siap-siap dikerjain terus. Seperti pagi ini saya diminta untuk bicara di sini mewakili hasil. Saya bilang ke Pak Ges, aduh Pak Ges, ini orang-orang yang sepanggung sama saya ini kalau dikirimin surat, yang kami hormati, yang kami hormati. Kalau saya kondangan kawinan aja, kasih surat ya kah. Tapi insya Allah ini amanah ya. Insya Allah saya bisa bawakan dengan baik. Saya bukan orang pers, saya bukan jurnalis. Sempat belajar jurnalisme 101 di Australia, tapi nggak sanggup. Karena di sana itu ternyata syarat menjadi jurnalis itu berat sekali. Tiap minggu kita dikasih kuis mengenai berita dunia. Kita dikasih pertanyaan 10-20. Misalnya nama apapun yang jadi berita akan ditanya. Misalnya skala Richter gempa di negara mana gitu, atau nama Menteri Pertanian di negara mana yang sedang jadi kasus. Dan kalau salah satu huruf, salah satu angka itu salah, saya mundur nggak kuat. Baik, teman-teman semua, mungkin saya akan mencoba mendalami peran jurnalis sendiri di dalam Islam, dan sumbernya nggak jauh-jauh. Insya Allah saya akan menuju ke Al-Quran ya. Jurnalisme dalam bahasa Arab dikenal dengan nama as-sahafah. Kata sahifah memiliki arti surat kabar. Suhuf berarti lembaran-lembaran, dan kita bisa temui kata itu di surat Abasa fi suhufi mukarramah. Mushaf sendiri memiliki arti kitab suci Al-Quran. Mengenai pemberitaan yang Islami, apa sih pemberitaan yang Islami itu? Saya bertanya kepada Ustadz Hussein, Ustadz, apa sih wasiat Allah yang diberikan kepada nabi-nabi dalam hal penyampaian suatu kabar? Menurut Ustadz Hussein, ini adalah wasiat yang diberikan kepada seluruh rasul yang diturunkan ke muka bumi. Salah satunya yang dicatat adalah salah satu dari Ten Commandments yang diberikan kepada Musa alaihissalam, yang berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36, Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Di sini saya jadi takut banget karena kebetulan di MERS itu sekarang udah dibentuk divisi-divisi, dan saya diberi amanah untuk menjadi penanggung jawab divisi Humas dan mengurusi website MERS. Itu sebenarnya hal kecil lah ya gitu, MERS.org. Tapi ketika diberikan dua perintah ini dari Ten Commandments dan surat Al-Isra ini artinya saya jadi takut, Masya Allah, ternyata tanggung jawab seorang jurnalis itu luar biasa di dunia dan di akhirat gitu, karena bukan hanya tepat data dan tepat fakta, tapi niat kita dari untuk menuliskan tulisan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sudah berapa berita yang kita buat? Sudah berapa pernyataan yang kita buat kepada publik? Apa niat kita dari semua pernyataan dan semua berita itu? Seakurat apa fakta dan data yang telah kita berikan? Masya Allah, jurnalis kalau bisa seperti ini, insya Allah surganya tinggi banget. Saya jadi takut sendiri. Baik, di sini kita melihat bagaimana tinggi tanggung jawab dan beban seorang jurnalis Muslim. Karena apa yang disampaikan oleh seorang jurnalis akan diterima oleh konsumen atau pembacanya atau pendengarnya sebagai fakta, yang mana fakta itu akan bentuk opini, dan dari opini itu opini publik itu dapat kemudian menggiring seseorang atau sekelompok atau sebuah kelompok masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai respon dari pemberitaan itu. Mungkin inilah sebabnya kenapa sebagai jurnalis Muslim tanggung jawabnya luar biasa. Karena mungkin saja negara menjadi ada makar dari suatu berita gitu kan ya. Jadi Masya Allah tanggung jawabnya. Baik, di dalam surat Al-Hujurat
sebagaimana yang Mbak Sulus tadi telah katakan. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Seorang jurnalis muslim harus sangat, ini menurut saya jauh benar. Seorang jurnalis muslim menurut saya harus teliti sekali menerima berita ketika itu datang dari narasumber yang kelihatannya kok mencurigakan ini gitu, yang kira-kira beritanya tidak dapat dipercaya. Mungkin ustadz-ustadz yang hadir di sini juga yang ada di kanan dan kiri saya ingat tentang seorang pengumpul hadis yang sedang meneliti riwayat perawi satu hadis. Kemudian orang ini melakukan safar, mengembara, sampai bertemu dengan orang yang dikatakan sebagai salah satu perawi hadis. Kemudian orang ini melihat perilaku orang yang dikatakan sebagai perawi hadis ini. Orang ini sedang berbohong, memanggil kudanya atau untanya, dan berpura-pura bahwa dia itu sedang memegang makanan. Tapi dia tidak sedang memegang makanan sebenarnya. Akhirnya apa yang dilakukan pengumpul hadis ini, Bukhari atau Muslim, antara satu itu, dia meng-cancel kesahihan hadis itu dikarenakan perilaku salah satu perawi hadis tersebut. Gimana luar biasanya, seperti yang Pak Budi tadi bilang, verifikasi berita itu hampir sama dengan verifikasi hadis seriusnya. Jadi kita kalau bisa kita melakukan hal ini, subhanallah, pasti jurnalis muslim, media muslim akan menjadi media rujukan bagi semua orang. Karena akurasi data, akurasi fakta, dan narasumber yang betul-betul bisa dipercaya. Cross-check harus senantiasa dilakukan, dan seorang jurnalis muslim harus menyediakan energi ekstra untuk melakukan investigative journalism, untuk melakukan verifikasi berita ini. Nah, teman-teman semua, ketika investigasi merupakan hal yang penting seperti yang kita bahas sebelumnya, sampai di mana sih kita melakukan investasi sebuah berita? Sampai di titik mana kita harus berhenti untuk menginvestigasi suatu berita? Apa batas-batas investigative journalism itu? Kembali di dalam surat yang sama, Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Investigasi suatu berita harus berhenti di tujuan kemaslahatan umat. Investigasi dalam pemberitaan harus berhenti sebelum kita mengorek aib pribadi seseorang yang sekarang ini banyak sekali kita ikuti gitu ya, di berita misalnya urusan keluarganya tiba-tiba muncul, sampai anak-anaknya mungkin ntar nggak bisa sekolah, anak-anaknya harus berurusan dengan psikolog karena aib pribadinya dibongkar. Sudahlah aib yang menyangkut kemaslahatan umat dibongkar. Ini sampai semua dikorek-korek gitu ya, masya Allah gitu. Kadang-kadang saya pernah beberapa kali punya murid yang orang tuanya itu adalah orang-orang yang tersangkut kasus-kasus gitu. Kasian sekali gitu, mereka itu jadi tinggal di mobil, mereka nggak mau punya tempat tinggal tetap, mereka nangis-nangis, tugas saya hilang, saya sudah buat tapi tugas saya hilang karena saya tidak bisa tinggal di suatu rumah, saya harus tinggal mobile karena wartawan ada di mana-mana, nanyain saya jajannya berapa, nanyain ini itu, berusaha mengorek apapun selama itu bisa dijadikan berita gitu. Saya yakin investigative journalism di dalam Islam tidak seperti itu. Gitu. Kalau misalnya harus menceritakan tentang kezaliman seseorang, cukup di titik yang ada hubungannya dengan kemaslahatan umat. Baik, ayat terakhir, surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman yang artinya,
Tuntunlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Saya yakin bahwa inti dari jurnalisme Islami itu, insya Allah benar, mungkin ntar bapak-bapak bisa mengoreksi saya. Inti dari jurnalisme Islami adalah amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan dengan akhlak yang meluhur, yang ketika berdebat berdiri tegak lurus di atas fakta dan data, tidak melaknat, tidak mengunjing, serta menjauhi hujatan serta sikap menghakimi. Karena Allah sendiri yang menyatakan, Allah yang lebih tahu siapa yang sesat dan siapa yang telah diberi petunjuk. Semua ini pastinya tidak mudah, karena sebuah berita harus menjual. Tapi saya rasa inilah yang menjadi tantangan seorang jurnalis muslim, di mana dia harus bisa menjual berita agar dibaca banyak orang dengan tetap memegang kaidah-kaidah Islam, sehingga pekerjaannya sebagai jurnalis itu dapat mengangkatnya ke surga, insya Allah. Saya jadi teringat, mungkin semua tahu Spider-Man dan Superman ya. Mereka itu ketika nggak jadi superhero jadi apa? Jadi wartawan. Ketahuan banget kebanyakan baca kurang nonton. Mereka itu Spider-Man. Sampai pernah dibahas ini banyak sekali orang-orang mengadakan esai mengapa Spider-Man dan Superman itu ketika tidak sedang menjadi superhero itu menjadi wartawan. Spider-Man dan Superman itu dipercaya ketika mereka tidak menjadi superhero itu menjadi wartawan karena tujuan mereka memang mencari berita untuk mencegah kemungkaran. Jika ada suatu berita, mereka akan gali lebih jauh lagi dan bisa memperkirakan kira-kira dari berita yang ada ini akan terjadi kemungkaran atau tidak. Dan mereka segera ganti kostum mereka jadi superhero dan mencegah kemungkaran itu. Insya Allah kita semua di sini bisa menjadi lebih dari Spider-Man dan Superman. Berpegang teguh pada aturan yang dan insya Allah kita semua bisa bertemu di surga. Bila di taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar ya, kalau perempuan yang satu ini memang menginspirasi sekali. Banyak dapat diingetin lah kita sama Mbak Nur Fitri ini, sama pesan-pesan yang Allah sampaikan di dalam Qurannya. Jadi ini juga sentilan juga kali Mbak Fitri ya, buat yang mungkin wartawan kadang-kali nggak klarifikasi, misalnya nulis berita apa, salah satunya saya termasuk korbannya juga, gosip-gosip yang nggak bagus, nggak klarifikasi tapi main tulis aja. Tapi makasih Mbak Fitri, itu tadi terutama buat saya.